Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta diri sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada dasarnya banyak sekali pembahasan yang perlu dibahas, tapi saya menyesuaikan dengan kurikulum Anda yang dibahas hanya trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi tidak melebar kemana-mana, tidak ada aturan sin, aturan cos, dan sebagainya. Jadi kalau Anda sudah bisa menentukan trigonometri di segitiga siku-siku, itu artinya sudah menguasai bab ini. Baik, saya langsung saja. Yang pertama, konsep. Ambilkan konsep. Ada tiga hal yang perlu Anda kuasai sebagai modal dasar belajar bab trigonometri ini. Yang pertama adalah kamu harus tahu dulu cara menggambar segitiga siku-siku. Kalau saya buat segitiga seperti ini dan ada tanda tegak lurus, nah ini disebut segitiga siku-siku. Misal saja A, B, C, maka siku-sikunya kita sebut siku-siku di B, seperti itu. Kalau saya gambar seperti ini, A, B, C, ada tanda tegak lurus di sini, maka siku-sikunya berada di C. Nah, itu konsepnya ya. Kemudian konsep berikutnya, kalau di segitiga siku-siku saya ambil satu sudut, misal sudut A, maka kita akan memiliki tiga jenis sisi. Sisi yang pertama adalah sisi miring. Miring itu yang berada di depan sisi siku-siku. Ini siku-siku di depannya. Nah, ini disebut sisi miring. Miring. Seperti itu. Kemudian ini sudut A. Nah, yang berada di depan sudut A itu disebut depan. Ya, tadi kan kayak gini ya. Ini siku-siku, di depannya sisi miring. Ini sudut A, maka di sini disebut depan. Nah, kalau dia satu lagi yang menempel, ini disebut samping. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat ke sini. Ini segitiga lagi. Kita ambil B ya. Pertama adalah ini siku-siku, maka di sini miring. Ini sudut B, maka yang ini disebut depan. Oke, berarti yang satunya disebut samping. Nah, ini harus dikuasai benar-benar. Kalau sudah bisa menguasai ini, maka yang berikutnya adalah kaitan segitiga siku-siku. Kamu harus paham teorema Pythagoras. Saya beri contoh. Segitiga siku-siku. Ini 3, ini 4. Oke. Yang ditanya X misalnya seperti ini. Ini tadi sisi apa? Ada yang tahu? Ya, miring ya, karena di depan sisi siku-siku. Depan sisi siku-siku namanya sisi miring. Nah, kalau yang ditanya sisi miring, sesuai teorema Pythagoras, bahwa kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi lainnya. Sederhananya adalah kalau sisi miringnya tidak diketahui, maka dia dijumlah. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 16 tambah 9, 25. Akar 25, 5, seperti itu. Nah, kalau sisi miringnya diketahui, dia dikurang. Nah, contoh berikutnya. Ini 3, ini 7. Nah, ini X. Nah, ini kan sisi miring, udah diketahui. Maka dia akan jadi dikurang. 7 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Seperti itu perbedaannya. 49 dikurang 9, 40. Maka X-nya akar 40. Nah, seperti itu ya. Tuh. Kalau sudah dapat dua konsep itu, maka kita yang ketiga yaitu sin, cos, dan tangen. Saya gambar lagi. Itu siku-siku. Misal ini A, ini B, ini C. Artinya siku-sikunya di B. Saya ngambil sudut A. Maka kalau kita bicara sudut A, di sini disebut miring. Yang ini disebut depan. Berarti ini samping. Nah, bicara ini SMP sudah pernah belajar, tapi saya ingatkan lagi bahwa sin itu demi, depan miring. Cos sami, samping miring. Tan desa, depan samping. Jadi kalau ketemu seperti ini, sinnya berarti depan per miring, cosnya berarti samping per miring, dan tangannya berarti depan per samping. Ini kalau di A, kalau di C bagaimana? Nah, kalau di C juga berbeda. Baik, saya langsung ke nomor 1. Misal ada segitiga, siku-siku.
A, B, C siku-siku. Kemudian ini 3, ini 5. Oke, yang ditanya adalah sin A misalnya. Nah, jadi langkah pertama selalu lengkapi semua sisinya. Ini 3, ini 5. Ini nggak tahu. Oke, yang nggak tahu ini sisi apa? Sisi miring. Kenapa? Karena di depan sudut siku-siku. Nah, gitu ya. Kalau sisi miringnya ditanya berarti dijumlah. Misal aja nih X kuadrat adalah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. 25 tambah 9. 34. Kalau udah dapat semua, sin demi, depan per miring. Ini depannya 5, miringnya akar 34. 5 per akar 34. Nah, kalau yang ditanya cos misalnya, cos C. Nah, maka bicara di sini lagi, cos itu samping per miring. Sampingnya berarti di sini 5, miringnya akar 34. Kalau yang ditanya, ayo saya ngambil lagi tangan A. Maka ini lihat di sudut A lagi, depannya berapa? Depannya 5, sampingnya 3. 5 per 3. Jadi bergeraknya seperti itu. Selama Anda paham mana depan, mana samping di sudut tertentu, maka insya Allah ini Anda akan menguasai. Oke, sekarang kita tipe yang kedua. Kalau tadi yang diketahui adalah sisi, maka sekarang yang diketahui adalah sin cosnya, trigonometrinya. Misalnya yang diketahui adalah, saya ambil segitiga aja ya. Ada segitiga ABC, siku-sikunya di B. Kemudian yang diketahui adalah sin A. Sin A adalah 3 per 7. Ditanya berapa panjang. Oke, kita buat segitiga sini. A, B, C, siku-siku di B. Yang ditanya adalah berapa panjang AB. Oke, masukkan di sini sin A 3 per 7. 3 ini melambangkan depan, 7 ini melambangkan miring. Karena sin demi, depan per miring. Maka ini sudut A, depan berarti di sini 3. Miring di depan siku-siku berarti 7. Maka kita mau mencari AB. Nah, kebetulan ini dicari AB-nya. Tadi sudah saya bilang kalau siku-sikunya di sisi miring diketahui, maka dia dikurang. 7 kuadrat kurang 3 kuadrat, 49 kurang 9, 40. Sehingga AB adalah akar 40. Udah langsung ketemu jawabannya. Yang ditanya AB. Oke ya, nomor 2 ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Agak sedikit ribet nomor 3. Kalau segitiganya ada 2. Misal ada segitiga ABC. Ada segitiga KLM. Masing-masing siku-siku di B, siku-siku di L, seperti itu. Nah, kemudian sisinya diketahui. Misal ini 10 dan ini 3. Kemudian ini 5 dan ini 7. Nah, seperti itu ya. Yang ditanya misalnya tentukan nilai sin A ditambah cos K. Nah, ini yang diminta. Maka langkah pertama selalu kamu lengkapi sisi-sisinya. Yang sudut ini sisi miring diketahui, maka yang ditanya adalah AB. Artinya dia akan dikurang. 10 kuadrat 3 kuadrat 100 kurang 9 berarti akar 91. Ya, dari mana akar? Karena ini kuadrat. Berikutnya yang segitiga ini sisi miringnya tidak diketahui, berarti ditambah. 49 tambah 25 74. Maka KM akar 74. Terus yang diminta sin A ditambah cos A. Sin A tambah cos K. Sin A berarti kamu lihat segitiga yang ini A nya. Sin depan per miring, depan 3 miring 10. Maka 3 per 10. Cos K, ini K. Cos samping per miring, samping 5 miring 7, akar 74 berarti 5 per akar 74. Nah, sampai sini udah nggak apa-apa, udah selesai. Karena dia ini ada akarnya. Andaikan ini tidak ada akar, misal ya.
3/10, ternyata hasil itu adalah 5/6. Ya, ini kamu jumlahkan. 6 kali 3 18, 10 kali 5 50, 6 kali 10 60. Nah, seperti itu. 68/60. Nah, tergantung ya. Ini karena soal ini dia tidak bisa diproses, cukup sampai sini. Tapi kalau dia bisa, kamu jumlahkan. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Untuk nomor 4 sendiri, kalau nomor 3 tadi dia ada 2 segitiga dan ada sisinya yang diketahui. Di contoh yang keempat ini, dia tetap 2 segitiga, tapi yang diketahui adalah, mohon maaf, bukan 2 segitiga ya, 1 segitiga aja. Yang diketahui adalah sin atau cosnya. Oke. Misal yang ditanya adalah ada sin A 3/7. Oke, berapa tangan A? Nah, seperti itu. Maka kamu harus bisa mengerjakannya. Langkah pertama, buat sebuah segitiga. Ini kasih nama A, sin depan per miring, depan 3, miring 7. Maka untuk mencari di sini misal aja X, karena miringnya tahu, maka X-nya akan dikurang. 7 kuadrat dikurang 3 kuadrat, 49 kurang 9, 40. Jadi X-nya akar 40. Kalau tiga sisinya sudah diketahui, maka tangan depan per samping 3 per akar 40. Nah, udah kelar. Begitu yang ditanya cos dan sebagainya. Intinya lengkapi dulu isi 3 sisi segitiga, baru bisa kamu hitung ya. Oke, terakhir. Tipe yang terakhir adalah kalau yang diketahui adalah 2 buah fungsi trigono. Misal ada sin A 3/4, cos B 5/13. Nah, misal seperti ini. Yang ditanya adalah saya mau cos A dikali tangan B berapa. Kalau yang diminta ini, kamu hitung dulu buat segitiga A siku-siku, sin 3/4, depan per miring berarti 3, 4. Karena miringnya diketahui, maka untuk mencari X dikurang 16 kurang 9, 7. Maka X-nya akar 7. Berikutnya buat segitiga satu lagi, B siku-siku, cos B 5/13, cos samping miring. Ini juga X yang ditanya, maka dia akan dikurang 16925 144. Oke, X nya akar 144. Bisa ya, kebetulan ya, 12. Nah, kalau sudah dapat 2 sisi, maka ditanya cos A, kamu lihat segitiga A samping per miring akar 7/4 dikali tangan B, lihat segitiga B depan per samping 12/5. Akhirnya cukup dikali aja, 12 akar 7/20. Boleh dibagi, boleh. Sama-sama dibagi 4. 3 akar 7/5. Nah, seperti itu aja ya. Baik anak-anak, demikian materi trigono untuk persiapan Anda PSHS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.